Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Fani dan Kak Tessa ucapkan kepada Mama, Papa, dan Opung yang saat ini sedang menemani adik-adik sekolah minggu beribadah secara online. Semoga adik-adik dan orang tua semuanya dalam keadaan sehat ya. Kak Tessa boleh kasih tahu nggak nama minggu dan tema minggu kita hari ini ke adik-adik yang ada di rumah? Nah adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema Anak Tuhan Selalu Menjadi Berkat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Kak Fani. Yuk adik-adik yang di rumah ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan bangunkan kami di pagi hari ini. Kami sudah siap dan bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menemani kami, menemani adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya Tuhan, pujian penyembahan kami layak diterima di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon agar Engkau senantiasa melindungi kami, membimbing kami dan juga memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini, Inang Bibelfro dan juga Inang Sintua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Tessa dan Kak Fani mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang rajin ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu? Kayaknya banyak sih Kak. Kayaknya semuanya rajin deh Kak. Nah, kakak-kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu selalu rajin ke gereja ya, selalu ibadah walaupun keadaan pandemi ini. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, Selamat datang di sekolah minggu. Semuanya ikuti gerakan kakaknya ya. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Kita bernyanyi sekali lagi. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita ucapkan, ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari titah yang pertama. Sama-sama kita membacanya ya. 1, 2, 3. Titah pertama.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Kak Tessa dan adik-adik di rumah, tahu nggak? Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Tuhan memberikan banyak berkat buat kita. Contohnya berkat kesehatan, berkat kepintaran, itu semua dari Tuhan. Untuk itu kita harus bersyukur. Nah adik-adik di rumah, semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Hujan Berkat. Semua anak-anak bangkit berdiri, semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau minta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita baca epistel kita pada minggu ini, diambil dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Kita membacanya dengan berresponsoria. Kidung Agung 2 ayat 8 ayat sampai 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah.
Sampai di situ pembacaan epistel kita, sama-sama kita ucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Adik-adik, Kak Gio tadi sudah bilang kalau Tuhan itu banyak memberi berkat kepada kita kan Kak? Nah, adik-adik kita sebagai anak Tuhan harus juga menjadi berkat ya. Contohnya menolong teman yang kesusahan, menghibur teman yang sedih. Ya kan Kak? Benar Kak, dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Iya Kak. Nah untuk itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Mentega dan Roti. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Tessa dan adik-adik di rumah, mari kita saksikan video persembahan dari adik-adik sekolah minggu. Halo teman-teman, saya Isra, saya dari Horong 3. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Shalom. Teman-teman, jadi dari Horong 1, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang
tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo sediakan Alkitabnya ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan Hujan Berkat Kan tercurah. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami kembali ucapkan di hadapan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, memberkati anak-anakmu sekolah minggu, sehingga kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Bapa, di mana kebenaran firman-Mu yang akan menyapa iman percaya kami semuanya beserta anak-anak-Mu sekolah minggu. Terangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa? Mantap. Iya, sekarang marilah kita kembali membuka Alkitab kita. Firman Tuhan tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sudah dibuka Alkitabnya anak-anak sekolah minggu? Iya, saya membacakan dari sini. Anak sekolah minggu semuanya mengikuti dalam hati masing-masing ya. Beginilah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikianlah pembacaan nats firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang firman Tuhan menyapa saudara bagaimana cerita tentang kesembuhan yang bernama Naaman dari penyakit kusta. Tahu nggak anak-anak sekolah minggu atau pernah nggak anak-anak sekolah minggu melihat orang penyakit kusta? Kalau dikatakan penyakit kusta itu sama artinya dengan penyakit kulit dan susah untuk disembuhkan. Itulah yang dialami oleh Naaman ini, di mana Naaman ini adalah seorang panglima Raja Aram. Coba bayangkan anak sekolah minggu. Masa seorang panglima bisa penyakit kusta, ya kan? Tapi itulah namanya penyakit, semua akan diserang siapapun itu. Dia orang terpandang di hadapan tuannya, dia sangat disayangi, dan oleh Tuhanlah dia juga memberikan kemenangan kepada Aram. Nah, pada suatu saat dia terkena penyakit kusta tadi. Lalu ada seorang gadis yang kecil pada saat itu, mereka membawanya keluar dari negeri Israel. Seorang gadis kecil pada saat itu, ada seorang gadis kecil yang tertawan. Lalu mereka menyelamatkannya, dibawanyalah gadis kecil ini. Lalu Naaman membuat gadis kecil ini menjadi seorang pelayannya. Pelayan istrinya sendiri. Nah, lalu si gadis kecil ini melihat bagaimana tuannya, bagaimana Naaman begitu sakitnya dirasakan akibat dari penyakit kusta yang dialami saat itu. Lalu datang gadis kecil ini, dia mengusulkan begini anak-anak sekolah minggu. Coba kita lihat dalam Alkitab kita. Ayat 3. Inilah perkataan gadis kecil ini, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nyonyanya artinya istri dari Naaman. Apa dikatakan gadis kecil ini? Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Siapa nabi yang di Samaria pada saat itu? Nabi Elisa. Sering dengarkan anak sekolah minggu, bernama Nabi Elisa. Dia adalah hamba Tuhan. Nah, inilah perkataan seorang gadis kecil tadi. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kenapa gadis itu mengatakan seperti itu anak-anak sekolah minggu, padahal dia masih gadis kecil loh? Karena dia tahu hamba Tuhan itu yang bernama Nabi Elisa, dia sering menjadi perantaraan Tuhan untuk memberikan banyak kesembuhan kepada orang yang sakit pada saat itu. Lalu dengan iman percaya si gadis kecil ini, dikatakannya lah seperti itu, agar Naaman juga mau berjumpa kepada seorang nabi, yaitu nabi Tuhan yang bernama Elisa. Lalu apa respon mereka? Ayo lihat anak-anak sekolah minggu ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya. Arti ayat 4 berarti Naaman dan keluarganya merespon perkataan dari anak
gadis kecil tadi. Coba lihat anak-anak sekolah minggu. Lalu dikatakanlah, maka jawab Raja Aram, baik. Pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Bagaimanakah ending dari penyakit kusta Naaman? Sembuhkah dia? Kalau kita baca seluruhnya pasal 5 ini anak sekolah minggu, Naaman disembuhkan. Ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa, lalu Elisa mengatakannya melalui pelayannya, suruhlah dia mandi ke suatu sumur. Sampai 7 kali dia akan berenang di sana katanya. Lalu Naaman menerima kesembuhan. Dari manakah Naaman menerima kesembuhan itu anak-anak sekolah minggu? Dari Tuhan lewat Nabi Elisa melalui sebuah sumur. Penyakit kustanya sembuh. Lalu apa yang dikatakan firman saat ini kepada anak sekolah minggu? Seorang anak gadis kecil itu menyampaikan kabar baik kepada tuannya supaya menghadap hamba Tuhan. Berarti itu adalah perbuatan yang baik dong. Lalu ketika itu Naaman menerima kesembuhan dari Tuhan. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu juga, ketika anak-anak sekolah minggu Tuhan selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Tidak melawan kedua orang tua, tidak melawan opungnya atau siapapun yang menjaganya, tidak melawan abang dan kakak. Tapi sayang juga kepada adiknya. Itu adalah suatu perbuatan yang baik dong di mata Tuhan. Apa yang bisa anak-anak sekolah minggu melakukan yang baik, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu. Yang kedua yang mau dikatakan cerita ini kepada anak sekolah minggu, hanya Tuhan sebagai penyembuh orang sakit. Hanya Tuhan Yesus sebagai tabib bagi orang yang sakit. Mari anak-anak sekolah minggu juga jangan jemu-jemunya kalau opungnya kurang sehat, berdoa kepada Tuhan. Kalau bapak mama kita dalam keadaan kurang sehat, berdoa kepada Tuhan. Kalau abang dan kakak kita kurang sehat, adik kita kurang sehat, saudara kita kurang sehat, apalagi kita kurang sehat, percaya tangan Tuhan pasti menyembuhkan. Inilah keyakinan kita anak-anak sekolah minggu. Kita kan percaya kan ada Tuhan Yesus? Ada dong, dia selalu setia memelihara semua anak-anak sekolah minggu. Apalagi anak-anak sekolah minggu yang selalu rajin berdoa, yang selalu rajin beribadah kepada Tuhan sekalipun dari rumah, yang pasti gereja selalu mempersiapkan untuk menyapa iman rohani anak-anak sekolah minggu setiap hari minggu bersama dengan kakak-kakak, abang, guru-guru sekolah minggu kita. Untuk itu anak sekolah minggu rindu akan selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sebagai sumber kekuatan kita, sebagai sumber hikmat bijaksana, termasuk buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati anak sekolah minggu. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Firman kebenaran-Mu telah menyapa iman percaya anak-anak-Mu sekolah minggu pada hari Minggu saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati senantiasa anak-anak-Mu sekolah minggu, secara khusus anak-anak Tuhan yang memberikan waktu kehidupannya untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan senantiasa
melindungi anak-anak-Mu, memberikan selalu hikmat kebijaksanaan, memberkati perjalanan kehidupan mereka, baik perkembangan pertumbuhan mereka, melalui kesehatan jasmani, rohani, begitu juga panjang umur. Berkati juga Tuhan pendidikan mereka. Bapa di dalam sorga, jadikan selalu anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Agar mereka Tuhan selalu menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak dari Tuhan, hormat kepada kedua orang tua, sayang kepada sesamanya, dan selalu akan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah doa yang kami sampaikan pada hari Minggu ini. Dengarkan doa permohonan kami. Ampuni kami dari segala dosa kelemahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami juga adalah umat-Mu yang penuh dosa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarkan doa kami ini. Amin. Kak Fani dan adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita sambil bernyanyi, persembahan kami. Ya, anak-anak sekolah minggu, marilah kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Horas, terima kasih. Dah. Shalom adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dah.